Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 putra-putri Nabi Yakub. Yusuf dan adiknya Bunyamin merupakan putra dari pasangan Nabi Yakub dengan Rahil. Di antara 12 orang anak Nabi Yakub, Yusuf dan Bunyamin yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Yusuf dikaruniai Allah wajah yang sangat tampan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus dan tegap. Semenjak ibunya Rahil meninggal dunia, Nabi Yakub semakin sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Perhatian khusus yang ditunjukkan Nabi Yakub kepada Yusuf dan Bunyamin dirasakan oleh putra-putri Nabi Yakub yang lain. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Pada keesokan harinya, Yusuf menceritakan mimpinya tersebut kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata kepada Yusuf, 11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu, semua akan menghormatimu. Kelak kau akan menjadi orang yang besar, maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudara-saudaramu tahu, mereka akan mencelakaimu. Namun, tanpa sepengetahuan Nabi Yakub dan Yusuf, salah seorang saudaranya mendengar pembicaraan mereka berdua. Sejak saat itu, mereka selalu membenci Yusuf dan berusaha untuk mencelakainya. Pada suatu hari, mereka membuat rencana menyingkirkan Yusuf untuk selama-lamanya. Mereka meminta izin Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula, Nabi Yakub tidak mengizinkan. Namun, dengan berbagai cara, mereka meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan menjaga Yusuf. Maka akhirnya Yusuf diizinkan ikut sama mereka untuk berburu binatang. Sedangkan Bunyamin tinggal di rumah menemani Nabi Yakub. Di tengah perjalanan berburu dekat sebuah sumur tua, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati. Akhirnya mereka melemparkan Yusuf ke dalam sumur tua yang berisi air tidak begitu dalam. Saudara-saudara Yusuf berpikir nanti pasti akan ada khalifah yang lewat untuk menolongnya, lalu mengambilnya untuk dijadikan budak. Dengan demikian, Yusuf akan tersingkir dari keluarga Nabi Yakub. Mereka mengambil baju Yusuf dan mengolesinya dengan darah binatang. Setelah kembali ke rumah, mereka mengatakan kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala hingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub mendengar hal tersebut merasa sangat sedih hatinya. Sedemikian sedihnya hati Nabi Yakub sehingga beliau selalu menangis hingga mata beliau menjadi buta. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Yusuf. Tidak berapa lama kemudian, ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air di sumur tempat Yusuf berada. Mereka sangat terkejut karena ternyata di dalam sumur terdapat seorang anak yang terapung di dalam sumur. Kafilah itu berhasil mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur. Kafilah itu pun segera membawa Yusuf sebagai tawanan. Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai budak. Yusuf dijual dengan harga yang sangat mahal. Karena harga yang sangat mahal, orang-orang tidak sanggup membayarnya. Akhirnya, seorang pembesar kerajaan Mesir bernama Kitfir membeli Yusuf dan membawanya pulang ke rumah. Oleh pembesar kerajaan tersebut, Yusuf diserahkan kepada istrinya yang bernama Julaiha. Oleh keluarga pembesar kerajaan itu, Yusuf diangkat sebagai anak sekaligus bertugas untuk melayani semua kebutuhan di rumah pembesar kerajaan itu. Mereka berdua menyayangi Yusuf. Hari demi hari berlalu, Yusuf pun tumbuh menjadi seorang pemuda tampan lagi cerdas. Julaiha kemudian mengangkat Yusuf sebagai kepala pelayanan di tempat kediamannya. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Julaiha. Bukan perhatian sebagai ibu dan anak, namun perhatian sebagai wanita dewasa kepada laki-laki dewasa. Rupanya, rasa kekaguman Julaiha kepada Yusuf sudah sangat tinggi. Ia tidak bisa lagi menahan bujuk rayu setan di dalam hatinya. Pada suatu kesempatan, Julaiha merayu dan memaksa Yusuf melakukan perbuatan tercela terhadap dirinya. Namun, Yusuf menolak dengan berkata, "Tidak, demi Allah, jangan paksa aku melakukan perbuatan tercela ini." Yusuf tidak menyangka bahwa Julaiha telah merencanakan perbuatan terkutuk itu. Semakin kuat Yusuf menolak, semakin kuat Julaiha merayu dan memaksanya. Apalagi pada saat itu mereka hanya berduaan saja di dalam sebuah kamar. Bisikan setan telah membuat Julaiha lupa segalanya. Yang ada dalam pikirannya hanya Yusuf harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf tetap teguh hatinya menolak bujuk rayu Julaiha. Karena semakin terdesak, Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Namun, Julaiha terus mengejarnya dari belakang dan mencengkeram bagian belakang baju Yusuf hingga robek. Dan pada saat itulah suami Julaiha muncul dari pintu. Julaiha yang mengetahuinya segera menghampiri suaminya dan berkata, "Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." "Tidak," sahut Yusuf, "dialah yang memaksaku melakukan perbuatan keji itu." Terjadilah saling menuduh. Di saat kemudian, datanglah seorang tetangga dekat yang kemudian menjadi penengah. Tetangga tersebut berkata, "Kita lihat saja, jika baju Yusuf robek di bagian depan, berarti dia hendak memaksa Julaiha berbuat mesum. Jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda Julaiha yang memaksa Yusuf untuk berbuat maksiat." Kitfir pun memeriksa baju Yusuf yang ternyata robek di bagian belakang. Betapa malu Kitfir, ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Isu tentang Yusuf dan Julaiha merebak ke seluruh penjuru kerajaan.
Para wanita banyak yang menggunjingkannya. Untuk menutupi rasa malu dan melindungi nama baik keluarganya, maka Khidr akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara meski dia tahu bahwa Zulaiha yang bersalah. Memang tidak ada jalan lain kecuali memenjarakan Yusuf. Jika tidak, Zulaiha akan terus tergoda kepada Yusuf. Selama di penjara, Yusuf semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusuf bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan dirinya dari perbuatan yang tercela. Di penjara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada Yusuf, yaitu kemampuan menafsirkan mimpi. Dalam penjara, Yusuf bertemu dengan dua orang pelayan raja bernama Nabo dan Malhab. Nabo merupakan kepala bagian minuman, sedangkan Malhab merupakan kepala bagian kue-kue. Keduanya di penjara karena dituduh hendak membunuh raja dengan memasukkan racun ke dalam makanan dan minuman raja. Yusuf mengajak kedua kepala pelayan tersebut bertobat dan hanya beribadah kepada Allah saja. Pada suatu hari, Nabo menceritakan tentang mimpinya kepada Yusuf. "Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan kamar." Nabo meminta Yusuf mengartikan mimpinya. Yusuf kemudian menerangkan arti mimpi Nabo. "Bergembiralah kau Nabo, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti." Malhab pun kemudian menceritakan mimpinya kepada Yusuf. "Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang dan memakan kue itu." Yusuf berkata, "Sayang sekali Malhab, kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukummu hingga mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas mulai dari kepalamu." Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi yang dikatakan Yusuf menjadi kenyataan. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti bersalah hendak meracuni raja. Pada suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Keesokan harinya, Raja Mesir memanggil semua penasihat dan tukang ramal istana. Dalam mimpinya, Raja Mesir melihat 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum kering. Para penasihat kerajaan, dukun, dan tukang ramal kerajaan diperintahkan untuk mengartikan mimpi sang raja. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan jawaban memuaskan pada sang raja. Raja merasa sangat kecewa. Pada saat itu, Nabo yang ingat akan kepandaian Yusuf dalam menafsirkan mimpi, menceritakan hal tersebut kepada sang raja. Raja kemudian memerintahkan untuk membawa Yusuf ke hadapannya. Yusuf yang menghadap raja kemudian mengartikan mimpi itu. Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami masa kekeringan selama 7 tahun. Oleh karena itu, hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan baik-baik, jangan dihambur-hamburkan untuk persediaan pada masa kekeringan. Mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Yusuf, raja pun terpukau, sekaligus yakin bahwa penjelasan Yusuf akan menyelamatkan rakyat dan kerajaannya dari bencana kekeringan. Atas jasanya itulah, maka Raja Mesir membebaskan Yusuf dari penjara. Dan setelah diselidiki, terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah. Raja Mesir kemudian mengangkat Yusuf menjadi menteri yang mengurus pengelolaan pangan dan harta benda kerajaan. Apa yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Setelah mengalami masa subur selama 7 tahun, negeri Mesir mengalami masa kekeringan yang melanda hingga wilayah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan keluarga. Banyak rakyat yang menderita kelaparan. Anak-anak Nabi Yakub kecuali Bunyamin berangkat ke Mesir ketika mendengar bahwa di sana banyak tersedia bahan makanan yang bisa ditukar dengan emas oleh rakyat. Ketika mereka sampai di Mesir dan menukar emas milik mereka dengan gandum, mereka tidak menyadari jika menteri yang mengelola persediaan pangan negeri Mesir adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya sebagai tamu terhormat, meski mereka pernah menyakitinya. Pada saat mereka hendak pulang ke Palestina, Yusuf berpesan kepada mereka, "Bawalah saudaramu yang seayah atau Bunyamin. Jika tidak kalian bawa, maka kalian tidak diperbolehkan masuk ke negeri Mesir dan tidak boleh membeli makanan di sini lagi." Mereka kaget dan heran, mengapa sang menteri mengetahui jika mereka masih mempunyai saudara lagi yang tidak mereka ajak. Mereka juga semakin heran ketika sampai di rumah dan membuka karung berisi gandum. Ternyata emas-emas yang mereka tukarkan masih ada di dalamnya. Hal itu mereka laporkan kepada Nabi Yakub. Mereka juga menyampaikan keinginan sang menteri untuk mengajak Bunyamin ke Mesir pada saat menukarkan bahan makanan ke sana. Pada awalnya, Nabi Yakub menolak permintaan tersebut, karena beliau tidak ingin lagi kehilangan Bunyamin seperti hilangnya Yusuf yang masih menghantuinya. Namun, ketika persediaan pangan semakin menipis, Nabi Yakub pun dengan berat hati merelakan kepergian Bunyamin ke Mesir. Di samping itu, kakak-kakaknya sudah bersumpah atas nama Tuhan untuk melindungi Bunyamin dan membawanya kembali pulang. Untuk kedua kalinya, mereka pergi ke Mesir guna membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, Yusuf yang sebenarnya tidak kuat ingin memeluk Bunyamin, berusaha menahan diri agar saudara-saudara yang lain tidak tahu bahwa dia adalah Yusuf yang pernah dilemparkan ke dalam sumur. Yusuf kemudian mencari cara agar Bunyamin dapat tinggal di Mesir dan tidak ikut pulang ke Palestina.
Setelah berpikir lama, Yusuf menemukan cara, yaitu dengan meletakkan sebuah piala emas raja di karung Bunyamin. Selanjutnya, Yusuf membiarkan saudara-saudaranya pulang hingga luar kota. Namun, tak lama kemudian, Yusuf memerintahkan sekelompok prajurit untuk menyusul rombongan Bunyamin. Anak-anak Nabi Yakub pun terkejut ketika dihentikan oleh sekelompok prajurit Mesir. Mereka mengatakan bahwa raja kehilangan sebuah piala emas dan akan memeriksa barang-barang bawaan rombongan Bunyamin. Rombongan anak-anak Nabi Yakub semakin terkejut ketika para prajurit menggeledah barang mereka, menemukan piala emas tersebut di dalam karung yang dibawa oleh Bunyamin. Akhirnya, Bunyamin pun dibawa ke Mesir. Semua saudaranya diperbolehkan pulang ke Palestina, kecuali Yahudja yang tidak mau pulang sebelum bisa membawa Bunyamin pulang atau ayahnya yang memanggilnya pulang. Bunyamin dibawa menghadap pada Menteri Pengelola Persediaan Pangan Mesir. Wajah Bunyamin pucat pasi karena ketakutan. Namun, hal itu tidak berlangsung lama ketika sang menteri yang tidak lain adalah Yusuf memeluk saudaranya itu dan mengatakan siapa sebenarnya dirinya. Mendengar penuturan sang menteri, Bunyamin terharu hingga menangis terisak-isak mendengar bahwa sang menteri adalah Yusuf saudaranya. Bunyamin pun menceritakan keadaan Nabi Yakub yang buta setelah ditinggal oleh Yusuf. Di Palestina, Nabi Yakub terpukul jiwanya dan sedih mendengar Bunyamin ditangkap dan dibawa ke Mesir. Dari hari ke hari, beliau nampak semakin sedih. Hanya Tuhan tempat Nabi Yakub mengadu dan berkeluh kesah. Pada suatu hari, Nabi Yakub mendapat ilham dan menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir untuk mencari Yusuf dan membebaskan Bunyamin. Anak-anak Nabi Yakub pun pergi ke Mesir dan menemui sang menteri. Di samping hendak meminta bantuan makanan, mereka juga meminta menteri membebaskan Bunyamin. Mereka mengatakan bahwa ayahnya sangat menderita sekali setelah kehilangan Yusuf dan kini harus kehilangan Bunyamin. Yusuf yang tidak sampai hati mendengar penuturan saudara-saudaranya segera membuka identitasnya. Mereka semua kaget mendengar bahwa menteri di hadapan mereka adalah Yusuf, adik yang mereka masukkan ke dalam sumur. Semua saudara Yusuf gemetar mendengarnya karena ketakutan. Tetapi Yusuf bukanlah orang yang pendendam. Yusuf memaafkan mereka. Yusuf kemudian mengambil baju gamisnya dan meminta saudara-saudaranya untuk mengusapkan ke mata Nabi Yakub. Setelah mereka kembali ke Palestina, baju gamis Yusuf diusapkan ke mata Nabi Yakub dan atas kehendak Allah, Nabi Yakub dapat melihat kembali. Dan pada akhirnya, Nabi Yakub diajak pindah ke Mesir dan dapat kembali berkumpul bersama seluruh keluarganya. Yusuf menaikkan ayah dan ibu tirinya ke atas singgasananya. Apa yang pernah dipimpin Yusuf dahulu, sekarang telah menjadi kenyataan. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.